Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke channel International Pulpit Ministry. Bersama dengan saya Tony Silaban. Saya harap bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan subscribe, klik loncengnya, like ya. Supaya melalui video ini banyak orang-orang dimenangkan melalui pemberitaan Injil dan penjelasan-penjelasan doktrin orang Kristen. Saudaraku, saat ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah harus menjadi manusia dan dia tidak mau menjadi binatang? Jadi saya ulangi pertanyaannya, kenapa Allah tidak menjelma menjadi binatang? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kenapa tidak menjadi anjing atau kucing atau binatang-binatang lainnya? Kenapa harus menjadi manusia? Saudara-saudaraku, Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Orang Kristen tidak percaya bahwa manusia yang menjadi Allah ini adalah sebuah kemustahilan. Jadi jangan ada orang-orang lain yang mengatakan, oh, Yesus dipertuhankan menjadi Allah. Tidak, itu salah. Orang Kristen tidak pernah mempercayai manusia yang menjadi Allah. Tetapi orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia. Allah yang luar biasa. Dalam Filipi pasal yang kedua jelas di sana dikatakan Allah menjadi manusia. Allah yang luar biasa rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Lantas kembali kepada pertanyaan yang tadi. Kenapa Allah harus menjadi manusia saja? Kenapa dia tidak menjadi binatang? Seperti tadi saya katakan anjing, kucing, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku, kita harus paham, yang ingin atau objek yang ingin Tuhan selamatkan adalah manusia. Karena dalam Kejadian jelas dikatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dalam Roma dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya objek atau pribadi-pribadi yang ingin Allah selamatkan adalah manusia. Karena apa? Karena manusia ialah yang jatuh ke dalam dosa. Di mana juga manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau binatang kan cukup berfirman saja. Sementara manusia, Allah membuat dari sebuah benda, yaitu tanah liat. Ada juga penerjemah dikatakan dari debu tanah. Ini tidak menjadi masalah. Yang penting intinya dari esensinya tanah. Saudara-saudaraku, jadi inilah alasan kenapa Allah harus menjadi manusia. Allah menyelamatkan manusia. Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Allah yang adalah roh harus menyelamatkan manusia itu dengan cara menjelma. Karena dengan cara menjelma inilah Allah bisa menyelamatkan manusia. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, saudaraku, kalau ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, mereka harus menyembelih binatang seperti kambing domba. Dan darahnya inilah yang akan dijadikan sebagai persembahan kepada Allah, sebagai simbol perdamaian dengan Allah. Artinya darah. Harus melalui darah. Nah, sementara Allah dalam Alkitab dikatakan Allah adalah roh. Bagaimana mungkin roh bisa mempersembahkan tubuhnya? Roh tidak memiliki tubuh. Jadi Allah dalam perjanjian lama tadi katakan ketika orang Israel jatuh dalam dosa, darah binatang yang menjadi simbol pengampunan itu. Nah, sekarang Allah ingin menyatakan dirinya, ingin mempersembahkan dirinya sebagai sembelihan, sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Tetapi ada sebuah problem. Allah adalah roh. Bagaimana dia mempunyai darah? Bagaimana dia menyembelih darahnya? Itulah sebabnya Allah harus menjelma menjadi manusia. Bagaimana roh bisa mengeluarkan darah sebagai persembahan itu? Nah, Allah harus menjelma mengambil rupa menjadi manusia. Supaya dalam kemanusiaan dia, darahnya dipersembahkan. Kepada mana? Kepada manusia. Dalam kemanusiaan Yesus. Jadi, dalam perjanjian lama itu merupakan sebuah tipologi. Atau sebuah tipe. Darah itu merupakan sebuah tipe. Merujuk kepada Yesus yang akan datang, itu darahnya. Jadi hanya melalui darah Kristuslah
yang akan menyelamatkan kita. Makanya Allah harus menjelma menjadi manusia. Karena oknum, karena objek yang ingin Allah selamatkan bukan binatang, anjing, kucing, tetapi manusia itu sendiri. Itulah sebabnya orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia. Di dalam Natal, dalam jelas dikatakan Allah menjadi manusia. Allah ketika menjadi manusia tidak bin salabim langsung ada, tidak. Dia harus melalui proses manusia pada umumnya. Dia tidak langsung ada, tidak. Tapi harus menjadi proses, harus melalui seorang perawan Maria dan melalui silsilah-silsilah supaya jelas dari mana Yesus datang. Silsilahnya jelas ada. Saudaraku, inilah alasan kenapa orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia. Dan Alkitab juga mencatatnya. Marilah, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Allah dalam Alkitab sangat luar biasa. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dia mengajak kita ke sana. Karena apa? Karena dia berasal dari sana. Contoh sederhananya, saya di sini orang Medan dan saya mengajak saudara pergi ke Amerika. Dan uang saya belum tentu ada. Paspor, visa belum saya urus. Dan saya tidak bisa berbahasa Inggris contohnya. Saya ajak saudara untuk pergi ke Amerika. Terus ada di sini juga di samping saya contohnya mengajak saudara juga. Dia orang Amerika. Dia lahir dari sana. Dia punya uang, berbahasa Inggris bisa. Dan sudah mengurus paspor visa saudara. Sekarang kami sama-sama mengajak saudara untuk pergi ke Amerika. Logisnya, ajakan siapa atau tawaran siapa yang saudara terima? Saya yang tidak tentu belum punya uang, belum bisa berbahasa Inggris, belum tahu wilayah atau lokasi di sana. Dia yang lahir dari sana sudah tahu semuanya tentang Amerika. Dia hanya datang untuk mengajak saudara. Logikanya, saudara pasti memilih orang Amerika tersebut. Demikian juga hanya dengan Yesus. Allah tadi yang menjadi manusia, dia berasal dari surga, berasal dari surga yang luar biasa. Dan dia datang ke dalam dunia mengajak kita ke sana. Sangat logika. Daripada kita menerima tawaran-tawaran yang belum pernah ke surga, ayo ikut saya, saya ajak kau ke surga. Sementara yang mengajak itu belum pernah ke surga. Logikanya, Yesus yang kalian terima, tawaran Yesus yang kalian terima, atau tawaran-tawaran orang lain. Oleh karena itu saudaraku, saya pastikan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya harap saudara harus semakin giat dalam melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, segera hidup harus semakin menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Injil harus diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Jangan diam saja. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus yang telah menjadi manusia itu. Dan dia datang pergi ke surga. Dan dia akan kembali menjemput kita untuk dibawa ke sana. Luar biasa iman dalam orang Kristen. Oleh karena itu, kenapa Allah harus menjadi manusia, tidak menjadi binatang? Karena yang rusak atau yang bermasalah itu orang Kristen. Bukan yang bermasalah itu adalah manusia. Makanya Allah harus menjadi manusia. Allah memberikan tawaran obat. Ibaratnya kalau ada orang yang sedang sakit, kita memberikan obatnya. Jadi manusia sedang sakit di dalam relasi dengan Tuhan. Makanya Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri yang harus datang menyelamatkan kita. Nggak mungkin usaha manusia, tidak mungkin. Makanya orang Kristen tidak percaya keselamatan melalui usaha, melalui perbuatan baik. Bagaimana mungkin orang yang sudah rusak, orang yang sudah mati bisa mencari Allah? Tentu tidak akan bisa. Harus Allah yang hidup, yang menjemput, harus menarik kita. Ibaratnya kayak gini saudara, ada orang meninggal berkomunikasi sama kita. Apakah mungkin dia ingin mengambil teh sama kita? Apakah mungkin dia ingin mengambil sesuatu kepada kita? Apakah mungkin dia ingin melakukan sebuah tindakan untuk yang hidup ini? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Orang yang mati tidak bisa melakukan sebuah aktivitas. Demikian juga kita, orang sudah yang mati di dalam dosa, tidak mungkin melakukan sebuah usaha untuk mencari Allah. Oleh karena itu, nonsens keselamatan melalui usaha atau perbuatan baik. Keselamatan harus hanya melalui
Allah yang hidup itu menyelamatkan orang yang mati itu. Kita sudah mati dalam dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita mati dalam dosa itu. Kita diperbudak oleh dosa itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencari Allah? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik yang ingin menyelamatkan kita? Tidak mungkin, saudaraku. Oleh karena itu luar biasa dalam iman Kristen, keselamatan hanya ada di dalam Yesus itu sendiri. Satu lagi ilustrasi yang ingin saya tambahkan, saudara. Ketika saudara melihat anak saudara sedang terlumpur di lumpur lapindo seperti yang ada di Sidoarjo, dan anak saudara udah tidak ada harapan lagi, sudah akan mati. Jadi waktunya akan mati kalau saudara tidak selamatkan. Sementara saudara sedang mau pergi ke pesta, sudah berpakaian rapi, sudah mantap lagi, sudah mandi dan sebagainya, sudah make upan. Pertanyaan saya, apakah saudara, ibu-ibu atau bapak-bapak tetap menyelamatkan anak saudara? Bisa saja menyelamatkan, tapi melalui apa? Apakah melalui kayu-kayu, kayu itu? Atau kita harus terjerumus juga membantu dia? Tidak peduli mau pakaian apapun kita, sebersih apapun kita, sudah mandi apapun, terlambat ke pesta pun, bahkan tidak ke pesta pun kita relakan melakukan hal itu. Jadi orang tua itu menyelamatkan tidak hanya sebatas nak kayu nak, tidak. Tapi dia sendiri juga tidak apa-apa, pakaian saya ini kotor. Yang penting anak saya selamat. Demikian juga yang dilakukan oleh Allah, saudara. Allah Maha Kuasa. Seperti tadi orang tua yang sudah bersih tadi itu. Apakah dia menyelamatkan manusia dengan mengutus orang lain? Tidak. Tapi dia sendiri yang datang. Jadi dia tidak pakai kayu seperti orang tua tadi itu. Tapi dia sendiri yang menjerumuskan dirinya di dalam dosa itu. Seperti yang dilakukan oleh orang tua tadi itu. Dia harus rangkul anaknya itu. Tidak pakai kayu-kayu. Kotor aku nanti, gak kayak gitu. Demikian juga Allah. Allah menyelamatkan dia tidak melalui orang lain. Tidak melalui tangan orang lain. Tetapi dia sendiri yang menyelamatkan manusia itu. Dengan mati di kayu salib, masuk ke dalam lumpur dosa itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah. Kenapa Allah harus menjadi manusia dan tidak menjadi binatang? Karena yang bermasalah adalah manusia. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia harus diselamatkan, dan Allah harus menjadi manusia. Kiranya penjelasan ini, saudara, semakin hari mempermantap iman saudara. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus yang mengajak kita ke surga. Kiranya penjelasan ini memperkuat iman saudara. Tetap percaya kepada Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.